warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suwati yang telah menempatkan waktu dan tempatnya yang dipakai yang rumah sederhana ini dalam pertemuan P2KD. Satunya dalam hal ini PPS, yaitu bulan lalu kita modul 2 yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Dalam hari ini kita akan masuk modul 3 yaitu kesehatan dan gizi. Di kesehatan dan gizi ini 3 sesi, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil, pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, kesakitan pada anak, dan kesehatan lingkungan. Sebelum kita masuk di modul 3 ini, yaitu di sisi ini, sisi pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil, ibu harus memahami tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa disebut dalam ilmu kesehatan yaitu HPK. Apa itu? Ada yang tahu 1000 hari kelahiran pertama? Ada. 1000 yaitu 100 hari pertama kelahiran adalah mulai dari usia janin dalam kandungan ini 9 bulan atau 270 hari sampai dengan anak-anak berusia 2 tahun atau 730 hari. 1000 HPK atau hari pertama kehidupan pada masa itu merupakan periode penting bagi tumbuh kembang anak. Jika terjadi gangguan kesehatan pada masa itu, maka akan terdampak secara menetap kehidupan anak selanjutnya dan sulit untuk diperbaiki. Di dalam sesi ini kita akan membahas tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, pentingnya gizi ibu dan hamil, dan ketiga yaitu pemeriksaan ibu hamil, keempat pemeriksaan setelah ibu melahirkan. Insyaallah kita akan bahas poin per poin, yaitu poin pertama yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Di dalam pentingnya ini 1000 hari pertama kelahiran adalah masa dalam kandungan hingga anak usia dan 2 tahun. Masa ini adalah paling penting dan kehidupan yang akan karena mempengaruhi masa depan anak, masa depan yang di kemudian hari. Setelah itu, keinginan dan setiap orang tua akan menjadi anak yang sehat, tinggi, cerdas, dan dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejenak anak dalam kandungan ibu. Poin kedua, yaitu pentingnya gizi bagi ibu hamil. Kenapa saya bilang penting ini? Karena ini gizi tergantung pada ibu hamil, karena ibu tahu tidak pentingnya gizi ibu hamil. Karena ibu hamil kekurangan gizi maka akan berdampak pada 4 poin, yaitu poin pertama pada bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kita harus pahami ini Bu, ketika bayi mengalami mudah sakit ya ini ibu akan akan mengalami. 2, pada anak gangguan pertumbuhan yaitu stunting, maksudnya sini stunting Bu, tinggi badan tidak sesuai dengan standar yang anak yang pada umumnya, yaitu tidak seimbang umurnya atau umur atau bulannya atau tahunnya dengan pertumbuhan anaknya. 2, remaja kesulitan belajar, universitas ini sekolah rendah, makanya biasa anak itu tidak IQ-nya rendah karena mungkin di waktu dikandungnya ibunya tidak bagus gizinya pada ibu hamil pada saat dikandung. Bisa dewasa, gangguan kesehatan, pendidikan rendah dan terbatasnya pilihan kerja. Dan samping itu juga ibu yang terutama yang perempuan ini akan berdampak juga pada kehamilannya ibu, kehamilan ibunya. 3, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Di sini sangat penting Bu, karena kenapa saya bilang begitu? Karena kenapa ibu hamil harus memeriksa kehamilan? Karena untuk mengetahui sedini mungkin apabila terjadi masalah atau komplikasi dalam kehamilan dan ibu hamil, harus dipahami kehamilan minimal ibu harus memeriksa kehamilannya selama 4 kali selama kehamilan. Pertama 1 kali trimester 1 kali trimester 2 dan 2 kali pada trimester 3. Tapi apabila ibu ingin memeriksa kehamilan setiap
sebaiknya setiap bulan sekali. Lanjut kita poin keempat, yaitu pemeriksaan setelah ibu melahirkan. Ibu-ibu setelah melahirkan, kita harus memeriksakan kesehatan pertama 6-3 hari. Dan setelah itu, setelah melahirkan. Kedua, 4-28 hari setelah melahirkan. Dan ketiga, 29-42 hari setelah melahirkan. Dan ke poin seterusnya, yaitu pentingnya gizi bagi anak baru lahir dan menyusui. 1, yaitu segera lakukan IMD. 2, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan mengandung zat kekebalan tubuh langsung diberikan pada bayi yang baru yang melahirkan. Poin ketiga, yaitu berikan bayi ASI selama 6 bulan, yaitu ASI eksklusif. Poin selanjutnya yaitu ibu menyusui makan yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat, protein hewani yang akan berdampak dengan ASINya. Poin seterusnya itu kebutuhan air minum ibu menyusui 12-14 gelas per hari. Demikianlah tadi modul kesehatan dan gizi yang dalam sisi ini pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.